Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 praktik pengalaman lapangan di BMT Mubarokah Kudus, di mana ada 9 anggota. Yang pertama ada Dia Febrianti, yang kedua Irma Agustina, ketiga Nurul Afifatul Ummah, keempat Okfi Wijayanti, kelima Nafisa Izzatul Maula, keenam Lailatul Umriyah, 7 Devi Kurniawati, 8 Maulin Nawa, dan yang ke-9 Thayyibatun Nisa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan materi yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifatul Ummah, NIM 18205-1006. Saya akan mempresentasikan mengenai produk dan akad yang digunakan pada BMT Mubarokah Kudus. Produk yang pertama adalah produk simpanan. Produk simpanan ini berupa tabungan. Yang pertama ada simpanan harian, yaitu simpanan yang bisa dibayarkan anggota tiap harinya melalui petugas atau bisa datang langsung ke kantor. Yang kedua ada simpanan berjangka atau deposito. Simpanan ini bisa diambil sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil yang telah ditentukan bersama. Dalam jangka ini bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun atau lainnya. Yang ketiga ada simpanan berhadiah. Simpanan ini dibayarkan tiap bulannya 150.000 dengan tenggat waktu pembayaran tanggal 15 tiap bulannya dan bisa diambil saat pengundian, yaitu 2 tahun sekali. Yang keempat ada simpanan Idul Fitri. Simpanan ini dibayarkan tiap bulannya berupa pembayaran sebesar 200.000. Simpanan ini bisa diambil saat menjelang Idul Fitri. Yang kedua, produk dari BMT Mubarokah adalah produk pinjaman. Ada produk pembiayaan modal kerja, ditujukan kepada pelaku usaha yang hendak menggunakannya dalam penggunaan modal. Selain itu ada pinjaman bulanan atau pembiayaan bulanan dan pembiayaan musiman. Pembiayaan bulanan itu bisa dibayarkan tiap bulannya dengan bagi hasil sebesar 2,5%. Yang kedua ada pembiayaan musiman atau jangka panen. Saat pembayarannya bisa 3 bulan atau 4 bulan dengan bagi hasilnya sebesar 3,5%. Untuk akad yang digunakan pada simpanan di BMT Mubarokah Kudus adalah akad wadiah yaddomanah, yaitu di mana akad tersebut pihak BMT bisa menggunakan dana dari anggota yang menyimpan tadi disalurkan kepada pihak anggota yang membutuhkan atau disalurkan berupa bentuk pinjaman ataupun pembiayaan. Untuk akad yang digunakan pada BMT Mubarokah dalam produk pembiayaan adalah akad mudharabah, di mana bank BMT tersebut sebagai penyedia dana dan pihak anggota tersebut sebagai pengguna dana. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thayyibatun Nisa, NIM 18205-131. Nah, di sini saya akan mereview materi tentang penerapan akad mudharabah dan murabahah pada produk yang digunakan di BMT Mubarokah Kudus. Meliputi pengamatan saya di BMT tersebut bahwa produk akad pembiayaan yang terdapat di BMT Mubarokah Kudus itu dengan akad-akad yang syariah, yang menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam serta mendapatkan izin dari pemerintah melalui surat keputusan Baperinkop dan UMKM Republik Indonesia. Meliputi akad pembiayaan produk di BMT Mubarokah Kudus yang pertama yaitu akad mudharabah.
akad mudharabah menurut saya yaitu dipahami sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengusaha atau mudharib untuk melakukan usaha bersama. Mudharabah di sini terdapat 3 jenis, diantaranya mudharabah mutlaqah, yaitu akad di mana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua, akad mudharabah muqayyadah, yaitu akad di mana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya, tidak boleh mencampur modal yang dimiliki oleh mudharib dengan modal yang lain, tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin dan lain-lain. Dan akad mudharabah jenis ini merupakan akad mudharabah yang terikat. Yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah, yaitu akad di mana pengelola menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Sebagai contohnya yaitu di mana awal kerjasama yang telah disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Tetapi setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, maka si pengelola dan ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Akad ini merupakan perpaduan akad mudharabah dengan akad musyarakah. Dalam pengaplikasiannya, akad mudharabah di BMT Mubarakah bertindak sebagai sahibul mal dan anggota sebagai mudharib yang menjalankan usaha dan manajemennya. Keuntungan secara mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Maka si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi persepsi dari BMT Mubarakah merupakan kerjasama untuk mencapai keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, di mana untuk menentukan keuntungan atau profit juga terdapat resiko dalam akad mudharabah, di mana pihak BMT menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankan dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Jadi mudharabah ini hukumnya boleh mutlak maupun muqayyad atau terikat atau bersyarat, dan pihak pengelola tidak mesti menanggung kerugian kecuali karena sikap yang melampaui batas dan menyimpang. Yang kedua yaitu akad murabahah. Akad murabahah merupakan pengambilan keuntungan yang disepakati. Dalam baik murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam praktek BMT Mubarakah Kudus bekerja sebagai penjual, tetapi tidak dilakukan secara langsung. BMT Mubarakah hanya menyediakan modal guna pembelian barang modal yang diajukan oleh nasabah untuk kemudian nasabah membelinya barang yang diinginkannya sendiri. Jadi total kewajiban yang harus dibayar kepada BMT Mubarakah Kudus adalah total harga barang modal dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. BMT Mubarakah Kudus hanya mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Selanjutnya, alasan mengapa pembiayaan murabahah lebih unggul dibanding dengan pembiayaan yang lain. Karena yang pertama, produk murabahah mudah dipahami oleh pihak BMT dan masyarakat, maka dari itu produk tersebut mudah dipasarkan. Yang kedua, karena produk murabahah mudah dipahami serta perhitungannya itu mudah untuk dilakukan, maka produk murabahah otomatis mudah dijual serta mengandung resiko yang sangat kecil. Jadi kesimpulannya, BMT Mubarakah Kudus itu bertindak sebagai sahibul mal dan anggota atau penerima pembiayaan itu sebagai mudharib yang menjalankan usaha dan manajemennya. Untuk keuntungan kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan
yang dituangkan dalam kontrak. Apabila kemudian hari terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian si pengelola. Apabila sebaliknya, maka pengelola yang akan mengganti kerugiannya. Sedangkan pada akad mubahalah dalam prakteknya BMT Mubarakah Kudus bekerja sebagai penjual, tapi tidak dilakukan secara langsung. BMT Mubarakah Kudus hanya menyediakan modal guna pembelian barang modal yang diajukan oleh nasabah untuk kemudian nasabah membelinya sendiri barang yang diinginkan. Sekian reviewan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinawa, NIM 30. Saya mengambil judul yaitu prosedur dan mekanisme operasional pada BMT Mubarakah Kudus. Nah, yang pertama yaitu ada funding atau simpanan. Ada beberapa proses dan mekanisme funding yang dilakukan oleh BMT Mubarakah Kudus, yaitu yang pertama pembukaan rekening. Pembukaan rekening ada beberapa syarat. Yang pertama, membawa fotokopi KTP atau SIM atau sejenis identitas diri. Terus yang kedua, mengajukan aplikasi permohonan pembukaan rekening. Yang ketiga, tanda tangan sampel pada buku tabungan. Terus yang keempat, nasabah menyerahkan uang tunai ke teller, kemudian teller menerima uang tersebut dan menulisnya ke buku tabungan si nasabah atau si anggota tersebut. Yang kedua, ada penyetoran. Nah, syarat penyetoran ini dilakukan dengan menyantumkan nama dan jumlah uang, kemudian menyetorkannya ke teller, dan teller kemudian menerima uang tunai dan memasukkan jumlah uang yang diterima dalam rekening tabungan berjangka si pemilik si nasabah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemberian bagi hasil. Nah, semisal jangka waktu 1 bulan, maka presentasi bagi hasilnya 0,6%, dan semisal jangka waktunya 2 bulan, maka presentasi bagi hasilnya 0,7 dan seterusnya. Jadi besarnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah itu dihitung sesuai pendapatan yang diperoleh dari BMT Mubarakah Kudus dengan saldo rata-rata dari anggota. Yang kedua, ada lending atau pembiayaan. Ada beberapa prosedur dan mekanisme lending yang dilaksanakan oleh BMT Mubarakah Kudus. Di antaranya yaitu yang pertama, pengajuan pembiayaan. Ada beberapa syarat dalam pengajuan pembiayaan. Yang pertama yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat-surat berharga seperti BPKB, sertifikat tanah, dan kemudian mengisi formulir. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah itu pembiayaan yang pembayaran angsurannya dilakukan setelah melewati batas waktu kategori kurang lancar atau sampai dengan 90 hari dari jadwal yang telah ditentukan oleh pihak BMT Mubarakah Kudus. Penyebab dari pembiayaan bermasalah yaitu anggota menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh. Terus anggota kurang mampu mengelola usahanya. Terus ada juga anggota beriktikat tidak baik. Terus ada juga kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Pada dasarnya setiap pembiayaan itu menjadi bermasalah atau macet terjadi secara tidak secara tiba-tiba. Umumnya itu diawali dengan memburuknya likuiditas, terus berputarnya piutang dagang yang semakin panjang, terus menurunnya jumlah penjualan, serta peningkatan tajam yang pada persediaan itu, dan munculnya pesaing baru. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada jaminan. Jaminan itu berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang per-BMT-an adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Jenis barang yang dapat dijaminkan yaitu ada perhiasan atau emas, terus sertifikat tanah, terus surat kendaraan bermotor, serta
surat-surat berharga lainnya. Selanjutnya ada pengelompokan jaminan. Ada dua, yang pertama yaitu jaminan utama, yaitu barang yang dibiayai. Terus yang kedua, jaminan tambahan, yaitu berupa jaminan tambahan yang diserahkan kepada BMT selama masa pembiayaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai implementasi manajemen sumber daya manusia di BMT Mubarokah. Dalam lingkup industri lembaga keuangan, profit dapat diraih berkat nilai keaktifan dari para marketing dengan memasarkan produk-produknya. Dalam sebuah lembaga keuangan, seorang pegawai atau karyawan atau yang sering disebut dengan SDM adalah kekayaan utama atau aset yang paling berharga di sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan yang harus dikelola dengan baik. Nah, walaupun program yang telah direncanakan itu sudah baik, namun jika di dalamnya tidak ada peran aktif SDM, maka rencana tersebut akan sulit untuk dijalankan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Sistem perencanaan adalah salah satu yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, suatu perencanaan SDM yang nantinya akan disiapkan oleh BMT Mubarokah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proyeksi kebutuhan SDM sesuai dengan wilayah kantor BMT itu sendiri. Kedua, pegawai yang dibutuhkan akan sesuai dengan lulusan yang linear dengan BMT. Nah, dalam hal ini BMT itu mengutamakan atau memfokuskan kepada calon karyawan yang memiliki background ekonomi dan bisnis Islam. Namun tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lainnya seperti tarbiyah, dakwah, usuluddin atau yang lain sebagainya. Itu disebabkan karena pada dasarnya pekerjaan yang ada di BMT adalah pekerjaan yang bisa dipelajari. Dalam hal mengembangkan karir, SDM di BMT Mubarokah ini lebih mengutamakan unsur internal daripada unsur eksternal. Nah, untuk contohnya, pada saat ada salah satu manajer cabang yang mengajukan resign, maka SDM yang akan diajukan sebagai manajer cabang adalah salah satu karyawan senior yang memiliki catatan kinerja yang terbilang bagus. Akan tetapi jika dari pegawai intern tidak memiliki kandidat yang berkompeten, maka baru akan dicari dari unsur eksternal untuk menduduki posisi tersebut. Selanjutnya adalah sumber daya manusia lebih mengutamakan prinsip keefisiensian. Nah, untuk permisalan, apabila seorang marketing masih berkompeten dalam mengelola suatu wilayah walaupun sangat luas, maka pihak BMT belum mempunyai niatan untuk merekrut pegawai atau karyawan baru. Yang kedua, ada analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan ini dimulai dengan menentukan formasi apa saja yang BMT Mubarokah butuhkan. Nah, diantaranya yang pertama, manajer memiliki tugas yang paling utama yaitu menjadi penanggung jawab umum dalam kegiatan pengoperasionalan BMT Mubarokah. Yang kedua, ada teller yang memiliki tugas paling utama yaitu menerima dan mengeluarkan uang, intinya mengurus tentang keuangan. Nah, yang ketiga ada pembiayaan atau account officer yang memiliki tugas diantaranya melaksanakan survei terhadap anggota sebelum melakukan pembiayaan. Nah, yang keempat ada marketing yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pemasaran serta memberi pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan Islami tanpa mengabaikan unsur kehati-hatian. Hal ini itu sesuai dengan misi BMT Mubarokah yang poin keempat. Keempat yaitu mengenai seleksi tenaga kerja. Nah, pendekatan yang digunakan dalam tahapan seleksi tenaga kerja yang dilakukan oleh BMT Mubarokah adalah pendekatan successive hurdles, yang berarti seleksi yang dilakukan secara bertahap. Nah, tahap-tahap yang dilakukan oleh BMT Mubarokah
ketika melaksanakan seleksi diantaranya terdiri dari tes administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Nah, yang ketiga yaitu mengenai rekrutmen. Teknik rekrutmen yang digunakan oleh BMT Mubarokah yaitu menggunakan centralized technique. Artinya rekrutmen calon pegawai atau karyawan baru yang dilakukan atau dilaksanakan secara terpusat di kantor pusat. Nah, jadi semua proses kegiatan rekrutmen itu dilaksanakan oleh pusat untuk menambah pegawai barunya. Nah, kelima yaitu mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Untuk kaitannya dengan pelatihan dan pengembangan SDM, karyawan yang telah dinyatakan lolos seleksi akan di masa training selama 3 bulan. Nah, karyawan akan mendapatkan waktu untuk belajar dan diberikan pelatihan sesuai dengan posisi yang mereka miliki. Misalnya, ketika karyawan baru mendapatkan posisi sebagai teller, maka ia akan mendapatkan pelatihan seputar pengelola keuangan. Nah, sistem pengembangan karir yang dilaksanakan di BMT Mubarokah ini menggunakan vertical system, yaitu setiap pegawai yang bekerja di BMT Mubarokah itu memiliki kesempatan untuk menaikkan jabatannya seiring dengan berjalannya waktu. Yang keenam yaitu mengenai penilaian prestasi. Pelaksanaan sistem penilaian prestasi pada pegawai BMT Mubarokah dinilai langsung oleh atasan yang bersangkutan. Nah, sebagai contohnya, jika pegawai tersebut memiliki atau menempati posisi sebagai teller, maka penilaian yang diutamakan adalah bagaimana ia bertanggung jawab mengenai keuangan dengan baik. Terakhir yaitu mengenai kompensasi. Dalam hal ini BMT Mubarokah ini memberikan kompensasi berupa gaji pokok. Nah, untuk insentif khusus biasanya itu diberikan kepada SDM marketing, di mana pegawai harus dapat memberikan dana berupa simpanan maupun setoran atas pembiayaan pada BMT Mubarokah. Nama saya Lailatul Umrah, NIM 1820510018. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan manajemen risiko yang ada di BMT Mubarokah Kudus. Sebelum membahas tentang penerapan manajemen di BMT Mubarokah Kudus, saya akan menyinggung sedikit tentang pengertian risiko. Risiko dapat diartikan sebagai segala kemungkinan yang terjadi dan dapat merugikan perusahaan. Jenis-jenis risiko ada banyak, diantaranya risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan memfokuskan untuk membahas tentang risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diartikan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pemenuhan kewajiban. Jadi, risiko pembiayaan terjadi jika nasabah atau anggota yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut beserta bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari pemberian pembiayaan ini yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian bagi anggota BMT Mubarokah yang ingin mengajukan pembiayaan, maka harus memenuhi 3 prinsip, yaitu karakter, kapasitas, dan jaminan. Meskipun anggota tersebut sudah memenuhi 3 prinsip tersebut, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa anggota yang melakukan angsuran pembiayaan macet sehingga pihak BMT mengalami kerugian. Dari adanya risiko pembiayaan tersebut,
maka BMT Mubarokah memerlukan manajemen risiko. Manajemen risiko diartikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan. Tujuan dari adanya manajemen risiko ini yaitu untuk mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi dari manajemen risiko ini yaitu untuk mengidentifikasi risiko yang kemudian risiko tersebut diukur, dianalisis, dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan, dan variabilitasnya. Risiko pembiayaan ini muncul jika BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bagi hasil dan pinjaman yang diberikan. Penyebab utama dari adanya risiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya pihak BMT Mubarokah memberikan pinjaman. Untuk menganalisis pembiayaan yang bermasalah harus memuat analisis dengan menggunakan 5C yang merupakan standar minimal yang biasanya digunakan kalangan perbankan, yaitu karakter, capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Yang pertama yaitu karakter, yaitu menganalisis karakter perilaku pemohon pembiayaan dengan cara menanyakan usaha yang dilakukan. Yang kedua yaitu capacity, yaitu melihat kemampuan penyedia modal dan lain-lain untuk mengevaluasi layak tidaknya pemohon mendapat pinjaman. Yang ketiga kapital, yaitu memiliki kemampuan pengelola usaha agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari BMT Mubarokah. Yang keempat collateral, yaitu menganalisis jaminan dengan melihat harga jual pasaran saat ini. Yang kelima yaitu condition of economy. Dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir risiko pembiayaan yaitu dilakukan dengan cara menganalisis 5C dan melengkapi prinsip-prinsip yang sudah diterapkan di BMT Mubarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okvi Wijayanti, NIM 15. Di sini saya akan memaparkan laporan saya mengenai penentuan bagi hasil produk simpanan untuk menarik minat para anggota di BMT Mubarokah. BMT Mubarokah merupakan suatu lembaga keuangan yang ruang lingkupnya kecil atau mikro. Kegiatan dari BMT Mubarokah ini sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat menggunakan prinsip bagi hasil. Produk-produk yang ditawarkan di BMT Mubarokah ada dua, yakni produk simpanan dan produk pembiayaan. Untuk produk simpanannya sendiri meliputi simpanan harian, simpanan berjangka atau deposito, simpanan berhadiah, dan simpanan hari raya. Sedangkan untuk produk pembiayaannya ada dua, yakni produk pembiayaan musiman dan pembiayaan bulanan. Sesuai dengan judul, maka di sini saya akan membahas mengenai penentuan bagi hasil untuk produk simpanan saja. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi pembagian hasil antara pemodal atau sohibul mal dengan pengelola modal atau mudharib yang telah disepakati di awal perjanjian atau akad. Di BMT Mubarokah, penentuan bagi hasilnya dilakukan setiap bulan atau setiap perhitungan pendapatan usaha. Implementasi dari penentuan bagi hasil di BMT Mubarokah ini bertujuan untuk melakukan kerjasama yang merupakan karakter dari masyarakat ekonomi Islam. Mekanisme dari penentuan bagi hasil di BMT Mubarokah yaitu meliputi 1. Hitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki. 2. Hitung saldo rata-rata harian sumber dana yang telah disalurkan dalam investasi dan produk aset lainnya. 3. Hitung keseluruhan pendapatan yang diterima dalam tempo waktu berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan keseluruhan dana yang telah disalurkan. 5. Alokasikan keseluruhan pendapatan kepada setiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata. 6. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Dan yang terakhir, distribusikan bagi hasil sesuai dengan nisbah kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Mbak Ufiatul Wuidah selaku pegawai di BMT Mubarokah, beliau memaparkan bahwasannya penentuan bagi hasil untuk produk simpanan sudah dilakukan di awal akad dengan prosedurnya, yaitu untuk simpanan harian sebesar 0,5%. Untuk cara penentuannya yaitu saldo akhir dari anggota di akhir bulan dikalikan 0,5%. Dan untuk simpanan berjangkanya atau deposito, penentuan bagi hasilnya sudah diterapkan sesuai kontrak, yakni 1 bulan sebesar 0,6%, 2 bulan sebesar 0,7%, dan seterusnya. Lalu untuk 1 tahun sebesar 1,5%, 2 tahun sebesar 1,6%, 3 tahun sebesar 1,7%, 4 tahun sebesar 1,8%, dan 5 tahun sebesar 1,9%. Intinya, semakin lama jangka waktu penyimpanan, maka bagi hasil yang diperoleh pun akan semakin besar. Secara teknis, penentuan bagi hasil yang diterapkan dalam BMT Mubarokah ini telah sesuai dengan teori yang ada dalam perbankan syariah, yaitu nisbah bagi hasil dalam sistem perekonomian Islam sudah ditetapkan di awal akad antara pemodal atau sohibul mal dengan pengelola modal atau mudorib, sehingga adanya transparansi yang jelas antara kedua belah pihak, yaitu antara anggota dengan pihak BMT. Ada beberapa faktor untuk menarik minat para calon anggota untuk menabung di BMT Mubarokah. Ada 2, yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu berasal dari keinginan individu itu sendiri, dan faktor dari luar yaitu meliputi lingkungan, entah itu dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, di BMT ini faktor dari luarlah yang memiliki pengaruh besar untuk dapat menarik para calon anggota di BMT Mubarokah, karena para masyarakat sudah merasakan manfaat dari penentuan bagi hasil di BMT Mubarokah ini secara langsung, sehingga masyarakat tersebut mempengaruhi masyarakat lain untuk menabung di BMT Mubarokah. Selain itu juga untuk menarik minat para anggota juga dilakukan bauran strategi pemasaran yang meliputi promo, produk, tempat, dan juga harga. Untuk promo sendiri, BMT Mubarokah melakukan sistem jemput bola, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot pergi ke BMT untuk menabung di BMT Mubarokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Febrianti, NIM 1820510002. Nah, jadi saya akan mempresentasikan tentang laporan PPL saya, yaitu tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Mubarokah Kudus. Kita masuk ke strategi penanganan. Jadi kita masuk dulu nih ke pembiayaan dari BMT Mubarokah Kudus. Nah, jadi BMT Mubarokah Kudus ini tuh memiliki produk pembiayaan dan juga simpanan. Nah, untuk produk pembiayaan itu ada 2 kategori. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja, di mana dari BMT sendiri itu dia itu sebagai pemilik dana, sedangkan untuk anggota itu menjadi pengelola dana tersebut. Jadi akad yang digunakan itu biasanya akad mudharabah. Nah, jadi biasanya BMT itu menyalurkannya ke pedagang, petani, atau yang lainnya. Yang kedua adalah pembiayaan yang berupa konsumtif. Nah, jadi dalam hal ini BMT itu sama seperti bank, dia itu bisa menjadi penjual atau pembeli. Nah, jadi dia bisa menjual barang ke
anggota atau bisa membeli ke supplier lalu dijual ke anggota. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor apa saja sih yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Biasanya jadi ada beberapa faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu BMT terlalu mengejar target. Nah, jadi kebanyakan lembaga keuangan di Indonesia pasti ada yang namanya target yang dibutuhkan untuk menarik anggota agar untuk peningkatan pada profit dari lembaga keuangan tersebut. Nah, juga termasuk BMT tersebut. Jadi untuk bisa maksimalkan profit pastinya ada target setiap tahun dari perolehan anggota. Nah, jadi semakin besar target yang harus diraih, maka risiko pembiayaan bermasalah pun semakin besar juga. Kedua adalah kurangnya dari pengetahuan pengelola pembiayaan. Yang kedua yaitu kurang tegasnya dari pengelola pembiayaan. Nah, seperti kata pepatah, orang yang berhutang itu sekarang kan lebih kejam daripada orang yang memberikan hutang. Nah, yaitu adalah faktor eksternal. Nah, jadi ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah. Nah, yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Nah, untuk yang sekarang ini kan pada masa pandemi COVID. Nah, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan di rumah saja. Jadi, kebijakan itulah yang membuat adanya pembiayaan bermasalah, di mana aktivitas dari masyarakat akhirnya terganggu dan akan menyebabkan yang namanya kemerosotan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya yaitu debitur-debitur yang melakukan pembiayaan. Kedua yaitu terjadinya bencana alam. Nah, seperti yang kita tahu, BMT Mubarokah Kudus itu kan berada di Undaan Kudus. Nah, Undaan Kudus itu sering sekali yang terjadi yang namanya banjir. Nah, hal tersebut juga mempengaruhi pembiayaan pada BMT tersebut, karena selanjutnya yaitu itikat buruk dari debitur. Lalu ada pemalsuan usaha, kecatatan agunan. Nah, kebanyakan dari debitur sendiri itu seperti yang saya sudah teliti, itu banyak sekali yang namanya konflik dari kecacatan agunan. Jadi orangnya yang minjam siapa, yang menggunakan agunan itu siapa gitu. Jadi kebanyakan dari BMT memang ada masalah seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu strategi penanganan dari banyaknya pembiayaan masalah pada BMT. Nah, untuk yang pertama yaitu menjaga likuiditas. Nah, dari BMT sendiri itu melakukan kebijakan dalam menangani likuiditas atau sering disebut dengan liquid. Nah, jadi yang pertama yaitu menjaga likuiditas. Nah, dari seperti yang kita tahu, akibat dari dengan namanya pandemi pasti masyarakat akan berbondong-bondong melakukan yang namanya penarikan dana besar-besaran. Nah, jadi untuk produk simpanan itu pasti akan mengalami yang namanya likuiditas. Nah, dalam hal ini BMT melakukan strategi untuk menjaga agar likuiditas tetap terjaga dan tidak akan menyebabkan yang namanya mengaruhi pembiayaan pada BMT tersebut. Kedua yaitu mengurangi produk pembiayaan. Nah, dalam hal ini BMT itu melakukan pengurangan terhadap produk pembiayaan dan melakukan penambahan pada produk simpanan. Nah, yang selanjutnya yaitu BMT melakukan pengawasan terhadap debitur. Nah, jadi untuk pengawasan. Nah, yang selanjutnya yaitu BMT melakukan pengawasan terhadap debitur. Nah, jadi untuk pengawasan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap dana yang dicairkan. Nah, apabila ada debitur yang sudah disetujui pembiayaannya, maka untuk dana yang dicairkan harus dari pihak BMT itu melakukan pengawasan. Apakah dana tersebut memang digunakan untuk usaha atau digunakan untuk foya-foya. Nah, yang kedua yaitu pengawasan terhadap usaha tersebut. Jadi dari pihak BMT itu melakukan pengawasan terhadap usaha dari milik debitur
Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga yaitu melakukan yang namanya pengawasan terhadap jaminan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis 5C plus 1S. Nah, yang pertama yaitu 5C. 5C itu karakter. Jadi dari pihak BMT itu melakukan penilaian terhadap pembiayaan melalui kondisi dari keluarga debitur dan juga lingkungan dari debitur tersebut. Yang kedua adalah condition. Nah, atau kondisi usaha. Lalu ada capacity atau kemampuan. Jadi dalam hal ini BMT itu melakukan analisis terlebih dahulu pada debitur yang akan melakukan yang namanya usaha. Nah, jika debitur itu mempunyai kemampuan atau skill yang bagus dalam mendirikan usaha, maka dari pihak BMT itu memang dalam mengakses pembiayaan tersebut pasti akan disetujui dengan lebih cepat. Lalu ada modal atau kapital, di mana dari pihak BMT itu melakukan pengawasan terhadap jumlah modal yang akan diminta oleh debitur. Selanjutnya adalah kolateral atau jaminan. Nah, dalam hal ini BMT melakukan penilaian terhadap jaminan yang memang diberikan dari pihak debitur kepada BMT. Ini digunakan juga apabila pembiayaan tersebut atau dari debitur itu melakukan yang namanya gagal bayar, maka jaminan tersebut akan dieksekusi atau dilelang oleh BMT. Negosiasi atau negotiation. Nah, di mana jika mengalami pembiayaan macet, nah dari pihak debitur dan BMT itu melakukan yang namanya negosiasi. Nah, ini itu pembiayaan ini ketemunya harus gimana? Nah, biasanya untuk negosiasi itu biasanya kalau harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau dilelang oleh BMT. Negosiasi atau negotiation. Nah, di mana jika mengalami pembiayaan macet, nah dari pihak debitur dan BMT itu melakukan yang namanya negosiasi. Nah, ini itu pembiayaan ini ketemunya harus gimana? Nah, biasanya untuk negosiasi itu biasanya kalau harus ada persetujuan antara kedua belah pihak, antara BMT dan juga pihak debitur. Nah, untuk biasanya kalau negosiasi itu yang dinegosiasikan itu berupa perpanjangan waktu atau pengurangan terhadap bagi hasil. Ada restrukturisasi pembiayaan. Yang pertama adalah rescheduling, yaitu di mana penjadwalan kembali terhadap pembayaran atau penambahan jangka waktu. Ada reconditioning atau persyaratan kembali. Nah, dalam hal ini itu ada perubahan pada jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan juga atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayar dari debitur tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah restructuring atau penataan kembali. Nah, hal ini itu perubahan persyaratan itu tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning. Selanjutnya adalah penanganan dengan cara eksekusi jaminan atau yang disebut dengan pelelangan dari jaminan. Nah, selanjutnya yaitu adalah melalui penyelesaian melalui badan hukum atau disebut dengan sengketa. Nah, dalam perbankan itu namanya disebut sengketa perbankan. Nah, dalam hal ini BMT juga melakukan penanganan apabila dari pihak debitur itu sudah gagal bayar, maka diselesaikan dengan lewat badan hukum. Nah, saya Nafisa Idatul Maula di sini akan mempresentasikan yaitu tentang strategi pemasaran BMT Mubarokah Undaan Lor Kudus dalam meningkatkan loyalitas anggota. Strategi pemasaran pada dasarnya sangat diperlukan dalam suatu perusahaan dengan maksud agar semua rencana yang telah ditentukan telah tercapai. BMT Mubarokah Undaan telah melakukan aktivitas pemasaran antara lain yaitu dengan pemasangan iklan yang ditempatkan di berbagai desa.
Salah satu strategi yang digunakan oleh BMT Mubarokah untuk mengembangkan dan memasarkan produknya adalah dengan strategi marketing mix 7P serta menerapkan 4 sifat Nabi yang menjadi 4 kunci sukses dalam mengelola bisnis syariah. Yang pertama yaitu place atau tempat. Pemilihan lokasi yang tepat akan berdampak signifikan terhadap penjualan, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya lembaga keuangan. Sehingga BNP Mubarokah memilih tempat di pusat undaan LOR, tepatnya Jalan Raya Kudus Purwodadi, undaan LOR Kudus. Mengenai alasan pemilihan tempat, yaitu karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan Jalan Raya Kudus Purwodadi sehingga mudah untuk diakses. Tepat berada di depan Indomaret undaan LOR, dekat dengan sekolah, perkotaan, maupun dengan pasar. Yang kedua yaitu mengenai produk, yaitu tujuan utama dari transaksi syariah adalah terhindar dari transaksi riba. Maka produk yang ditawarkan tentu saja berbeda dengan produk lembaga keuangan umum atau konvensional. Perbedaan utama terletak pada prinsip syariahnya. Sehingga di BMT Mubarokah ini menggunakan produk yang unik seperti simber atau simpanan berhadiah. Yang ketiga yaitu price atau harga. Strategi harga pada produknya tidak mengacu pada unsur riba, tetapi menggunakan unsur bagi hasil baik dalam produk simpanan maupun pembiayaannya. Terus yang selanjutnya ada promotion atau promosi. Dan di sini BNP Mubarokah menggunakan 2 saluran, yaitu saluran langsung maupun tidak langsung. Yang saluran promosi langsung ini yang pertama antara lain dengan personal sharing atau bertemu dengan nasabah. Salah satunya dengan cara marketing mendatangani langsung atau calon nasabah ke pasar atau rumah-rumah setiap 1 minggu sekali. Yang kedua, saluran promosi tidak langsung. Ini dilakukan tanpa bertemu dengan nasabah. Ada beberapa cara yang dilakukan seperti menggunakan brosur atau banner, kerjasama dengan berbagai instansi, dan menjadi donatur atau pada event-event tertentu. Yang selanjutnya yaitu people atau orang. Di BNP Mubarokah undaan sudah secara selektif memilih orang-orang yang handal untuk berada di posisi yang sudah ditentukan sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang selanjutnya ada physical evidence atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik di BNP Mubarokah sebagai tempat beroperasinya kegiatan pelayanan jasa produk-produk kepada nasabah. Maka untuk itu lingkungan fisik sudah diterapkan di BNP Mubarokah karena kenyamanan nasabah adalah salah satu alasan mereka bisa bertahan dan setia kepada pihak BMT. Telah mendekorasi kantor dengan bangunan yang modern, dilengkapi dengan ruangan ber-AC, beraroma wangi, adanya televisi, halaman yang parkir yang luas. Nah, selanjutnya yaitu tentang proses. Strategi proses di BMT Mubarokah ini menyarankan kepada semua karyawan untuk selalu bekerja sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku. Bekerja sesuai dengan kebijakan sangat diperlukan supaya anggota yang datang merasa puas dan tetap mampu bertahan karena mereka merasa nyaman dan aman serta terpercaya. Selain menggunakan 7P tadi, juga menerapkan 4 sifat Nabi. Yang pertama ada sidik, yaitu sifat Nabi Muhammad yang berarti selalu jujur. Pihak BMT Mubarokah meyakini bahwa dengan menerapkan sifat jujur kepada setiap anggota dengan menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk-produknya secara jujur tanpa menutup-nutupi cacat atau suatu produk yang ditentukan. Yang kedua ada amanah, yaitu sifat Nabi yang selalu dapat dipercaya, yaitu mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Yang selanjutnya ada fatonah, yaitu sifat Nabi yang selalu sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan yang fatonah artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam dalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Yang terakhir ada tablik, yaitu sifat Nabi yang artinya komunikatif atau argumentatif. Orang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikannya dengan benar, berbobot, dan tutur kata yang tepat. Selain itu juga BMT juga menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia ini memiliki beberapa tenaga pemasaran akan tetapi dirasa kurang cukup dari target yang diharapkan. Yang kedua ada kurangnya pemahaman konsumen mengenai sistem lembaga keuangan syariah. Bahwa kurangnya pemahaman konsumen tentang sistem lembaga keuangan syariah ada beberapa hal, antara lain adalah adanya konsumsi lembaga keuangan syariah hanya untuk kalangan tertentu, sistem bagi hasil tidak menguntungkan dibanding sistem riba, serta kurangnya kepercayaan kepada BMT. Yang terakhir yaitu banyaknya pesaing dari bank lain sehingga menjadikan anggota lebih banyak pilihan. Hambatan yang paling berpengaruh adalah banyak pesaing dari jenis perbankan yang sejenis. Solusinya yaitu dengan mengenalkan produk-produk BMT Mubarokah yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan cara menggunakan media informasi dengan penyebar brosur maupun lewat media sosial
untuk menciptakan persepsi dalam pikiran anggota supaya mereka tergantung pada produk atau jasa perusahaan tersebut. Seperti contoh misalnya dengan memberikan diskon atau potongan harga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati, NIM 1825124. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi BMT Mubarokah dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT. Langsung saja ke pembahasan. Jadi strategi BMT Mubarokah dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat Undaan Kudus terutama ya, itu menggunakan strategi resource based view, yaitu dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya manusia, sumber daya fisik, serta sumber daya finansial atau keuangan yang dimiliki dengan tujuan utama agar mampu memenuhi kepuasan anggota dalam hal simpan pinjam. Strategi research based view ini meliputi dua hal utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan Carter melalui penerapan hukum Islam dan beroperasi di bawah prinsip-prinsip syariah. Nah, hal tersebut itu terlihat dari penetapan bagi hasil yang beragam sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT setiap bulannya, serta meningkatkan kepercayaan anggota melalui kredibilitas, berarti bahwa karyawan jujur dan kata-katanya dapat dipercaya. Jadi strategi yang dilaksanakan BMT Mubarokah dan Kudus dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat itu yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan Carter ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai pelayanan Carter ya. Jadi Carter sendiri itu dimensi pengukuran kualitas pelayanan yang merupakan suatu pengukuran kualitas layanan lembaga keuangan syariah dengan 6 dimensi, yaitu ada compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, dan responsiveness. Jadi dimensi yang pertama itu ada compliance. Compliance itu kemampuan untuk memenuhi hukum Islam dan beroperasi di bawah prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada assurance. Assurance itu jaminan ya. Jadi pengetahuan dan kesopanan karyawan itu memberikan rasa aman dan percaya kepada anggota. Terus ada reliability atau reliable atau kehandalan. Nah, itu kemampuan untuk memiliki performa layanan yang dijanjikan. Nah, dapat diandalkan dan akurat. Selanjutnya ada tangible atau bukti fisik. Nah, aspek yang terlihat secara fisik, misalnya peralatan, personel, dan bahan-bahan komunikasi. Nah, terus ada empati. Di sini kemampuan karyawan untuk peduli. Empati berarti peduli dan memberikan perhatian secara personal kepada anggota. Terakhir ada responsiveness atau daya tanggap. Nah, keinginan untuk membantu pelayanan dan memberikan layanan dengan cepat. Karena biasanya anggota itu menyukai pelayanan yang cepat. Jadi cepat, ramah itu sangat disukai oleh anggota. Yang kedua ada peningkatan kepercayaan anggota. Jadi yang pertama kualitas charter ya, pelayanan kualitas charter. Yang kedua ada peningkatan kepercayaan anggota. Jadi ada beberapa aspek di sini. Yang pertama, aspek pertama nih ada kredibilitas. Nah, kredibilitas itu bahwa karyawan itu bersikap jujur dan kata-katanya dapat dipercaya atau amanah ya. Terus selanjutnya ada aspek selanjutnya reliabilitas. Berarti sesuatu yang bersifat reliable atau dapat diandalkan. Terus yang selanjutnya ada intimacy. Berarti karyawan itu memiliki kualitas sebagai karyawan yang memiliki prinsip moral yang kuat gitu.
Selanjutnya ada faktor pendukung. Jadi faktor pendukung yang ketiga ini, yang pertama ada kebijakan organisasi. Jadi hasil observasi menunjukkan bahwa pendirian BMT Mubarokah Undaan Kudus ini memiliki tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan ekonomi syariah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada loyalitas karyawan. Faktor pendukung berupa loyalitas karyawan ini terbukti dengan berat untuk meninggalkan organisasi meskipun karyawannya menginginkannya. Tidak memiliki niat sedikit pun untuk meninggalkan organisasi. Jadi seseorang itu akan memiliki komitmen yang tinggi jika pekerjaan menjadi tanggung jawabnya itu lebih baik. Nah, memberikan otonomi yang luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan penghargaan yang layak gitu. Yang terakhir, faktor penghambat. Jadi, faktor penghambat pelaksanaan strategi BMT ini berupa sulitnya regulasi pendaftaran LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, dalam mengatasi dampak ini, jadi karena adanya kepailitan BMT yang berkaitan dengan batasan jumlah dana yang dijamin, seharusnya ditetapkan dalam nominal minimalis, mengingat nasabah BMT yang kebanyakan dari golongan menengah ke bawah, sehingga dengan penetapan nominal minimalis, ini dapat mengakomodir seluruh nasabah BMT yang telah menitipkan dananya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.